Kalian kok putih-putih banget sih? Maaf enggak, saya tuh Kita nggak boleh sering rasis. Enggak, saya cuma nanya, mungkin kalian luluran. Karena kita dilahirkan. saya soalnya bukan pelukis. Terus menurut lo gue dilepehin. Yo teman-teman, hari ini saya akan membuka video blog pada hari ini. Saya Yohanes, Saya Kenjiro, Saya Farel. saya Itu Farel. Arnold. Itu Arnold di belakang kamera, sama kurang BW di sini ya. Kami di sini akan memulai perjalanan kami di Museum Nasional. Dan kami akan mewawancara beberapa orang. Yap, ayo ikutin kita. Yo guys, kita sekarang udah ada di pintu masuknya Museum Nasional atau Museum Gajah. Gokil nggak tuh? Jadi Museum Nasional ini diawali dengan berdirinya suatu lembaga yang bernama BG. Nah, Ini harus jalan banget ya. Coba berhenti dulu, slow. Jelasin Ken. jadi BG itu adalah lembaga Belanda, guys. Jadi Museum Nasional ini tuh didirikan pada tanggal 24 April 1778. Lanjut bro. Awalnya sih emang museum pasti kecil banget ya. Soalnya barang-barangan pasti dikit kan. Iya. Ya, namun bisa kita lihat sekarang nih, museum sekarang tuh sangat berbeda. Sangat modern dan banyak ininya ya, banyak kemajuannya. Iya. Kameramen, hati. Iya. Nih, sekarang aja kalian bisa lihat nih, kita udah ngelewatin banyak banget nih. Batu-batu gini-ginian. Lihat deh. Tuh kan banyak banget. Yuk. Udah yuk, kita ketemu lagi nanti ya. Kita jalan-jalan dulu sekalian cari materi. Bye. Nah, kalian bingung kan kenapa kita semua milih tempat ini? Kita milih tempat ini tuh gara-gara banyak banget artefak-artefak gitu yang memiliki kaitan erat dengan Mas Indonesia ini. Bener sih. Iya. Jadi selain itu museum ini juga mengandung pastinya banyak unsur nasionalisme dong, seperti Pancasila. Yep, bener banget tuh. Pancasila itu di negara kita termasuk gede lah. Iyalah, Apa sih kayak, itu kan ideologi negara kita. yoi, bener banget. Well, kita jalan-jalan dulu sih sebenarnya sih. Kita lagi jalan-jalan. Di sini tuh banyak banget barang-barang aneh-aneh tuh nggak kalian? Contohnya tuh kayak, ada itu tuh, teropong bintang, yoi, sextan. sextan. Mantep gak tuh? Wah, namanya aja sextan, bro. Mantep nih. Tuh, bahannya aja dari apa tuh? Dari stainless- cermin, bro. Dari stainless steel. Gak gampang karat. Mantep. Wih, udah, not. Arnold lah gitu. Nah, nih, lihat nih. Ada Guys, benda yang namanya sini. Ini namanya cupeng. Cupeng itu dipakai buat adat upacara adat gitu buat cewek, buat nutupin kelamin mereka tuh. Cupeng namanya. Cupeng. Nama lainnya tuh apa tuh? Chastity plate. tapi kok kecil ya? Wah, emang lu gede yo. Emang lu gede. Ya udahlah ya, maaf. Duh. Jalan-jalan lagi nih. Nol. Gokil bisa ketemu. Jadi kita ini lagi lihat-lihat ini nih, no. Sepeda tahun 19 Masehi. Bahannya itu logam, itu metal ya, no. Ini kaca. Oh iya. Ini kaca loh. Tapi Terus bahan ada, sepedanya. pasti ada rubber juga tuh buat bannya. Tapi kalian bisa lihat ya, ini unik banget, bro. Beda banget sama sepeda zaman Iya. sekarang nih. Rodanya- Bannya tuh, wah, segede apa nih? Segede Yoha. Aduh. Waduh. Jadi sepeda sejenis ini nih diperkirakan dimiliki oleh
orang-orang kaya pada masa Hindia Belanda. Nah, jadi sebenarnya tuh orang Belanda nggak bisa naik sepeda, makanya ada 3. Iya nih, Iya, pasti keseimbangannya kurang ya. Iya. Kayak Johan nih, bagus banget keseimbangannya. Oh iya. Lihat-lihat yang lainnya kan. Kita lihat bener Iya. aja. Yang ini nih. Oke Pak, aku minta waktunya bentar kawan Pak. Boleh silakan. Oke nih. Saya mau nanya Pak, pertanyaan pertama nih. Pancasila itu apa Pak? Pancasila itu apa namanya? Kalau dibilang dasar negara. Dasar negara, oke Pak. Dasar Bapak bisa nyebutin Pancasila itu apa aja? Bisa. Cobain Pak. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusatan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener banget Pak. Yang ketiga nih Pak. Oke, oce. Menurut Bapak sendiri Pak, Apa itu? arti Pancasila sebagai ideologi negara itu apa? Ideologi, namanya ideologi itu adalah dasar. Kalau misalkan orang ideologinya nggak ada, berarti dia nggak, dasarnya apa untuk menjadikan suatu negara itu. Jadi kalau misalkan Indonesia nggak ada ideologinya, udahlah, berarti Pancasila nggak ada gunanya. Iya benar Pak. Yang terakhir nih Pak, menurut Bapak sendiri Pak, Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia udah diterapkan secara benar apa enggak Pak? Kalau kondisi sekarang saya bilang tergantung orang menyikapinya. Banyak sekarang orang menyebutkan sekarang kayak khilafah kayak gimana. Ini negara Pancasila. Kalau Pancasila di sini harus menerima perbedaan, tapi ingat, negara berdasarkan atas ketuhanan Maha Esa, bukan berdasarkan syariat. Benar Pak. Oke deh Pak. Saya terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Oke. Oke deh Pak. Saya terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke deh Kak. Oke deh Kak. Kak, saya minta waktunya bentar ya Kak. Iya. Oke deh Kak. Saya mau kasih pertanyaan nih Kak. Yang pertama Kak. Menurut Kakak Pancasila itu apa? Pancasila itu dasar atau ideologi negara. Kalau yang kedua Kak, Kakak bisa nyebutin Pancasilanya nggak? Bisa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya Pak. Tiap Rabu mimpin upacara pramuka soalnya. Oke Kak. Yang ketiga nih Kak, menurut Kakak arti Pancasila sebagai ideologi negara itu apa? Iya, jadi namanya dasar berarti itu adalah hal yang dalam kehidupan sehari-hari itu jadi panutan atau pegangan dalam bernegara, dalam kehidupan sehari-hari. Iya Kak. Yang terakhir nih Kak. Oh, masih di terakhir ya? Aduh, ini yang keempat soalnya. Oh, iya, oke. Yang keempat Kak. Menurut Kakak Pancasila sebagai ideologi negara udah diterapkan secara baik apa belum? Dalam aspek apa dulu? Aspek apa aja Kak? Menurut Kakak deh. Ya, kalau misalkan udah diterapkan atau belum ya, di beberapa aspek udah, ada juga yang belum sih. Kayak yang belum tuh yang kayak marak akhir-akhir ini sih kalau menurut saya, yang tentang Agama tuh. keanekaragaman agama, suku, bahasa, ras, kayak gitu kan. Kalau dalam yang akhir-akhir ini kan kayak sedikit terusik kan. Kayak ada etnis atau agama-agama yang dalam kata kutip didiskriminasi gitu. Paling itu sih yang masih kurang. Itu aja. Oke deh. Makasih banget ya Kak atas iya. pembicaraannya. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Visitors, please keep the area clean and maximize the usage of trash cans that have put around. Guys, sekarang kita lagi di Monas. Nah, jadi Monas ini dibangun oleh Presiden Soekarno tanggal 1745 1961. Tapi selesai dibangun 12 Juli
1975. Ya. Jadi Kenapa milih? kita milih ini tuh sebenarnya karena Monas sendiri itu cuman kayak ada satu di Indonesia, jadi kayak ikonnya Indonesia banget. Jelasin Ken, di atasnya Monas ada apa? Jadi seperti yang bisa kita lihat ya, di atas Monas tuh warnanya gold. Nah itu melambangkan seperti obor-obor yang dibawa pahlawan-pahlawan kita tuh pada zaman dahulu. Dan obor-obor itu menandakan semangat pahlawan-pahlawan kita yang menyala-nyala. Dan api-apian di atas itu dilapisin sama emas, guys. Mas, kalau misalnya kena matahari tuh kicot. Menyala-nyala. Iya, makin nyala-nyala maksudnya. Ya. Ya udah guys, sekarang habis ini kita mau wawancara beberapa orang dari sini. Ya, let's go. Aduh. Menurut kakak ya kak, Menurut kakak, apa itu Pancasila? apa itu Pancasila? Dasar negara. Dasar negara. Dasar negara. Oh iya mantap. Terus Bisa nyebutin Pancasila kak? bisa nyebutin nggak? Bisa. Bisa nggak? Satu Kakaknya. ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan, kemusyawaratan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Ya, apalagi? Yang ketiga kak, apakah arti ideologi negara? Apa arti ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu? Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Ya, dasar negara. Kenapa tuh kak? Kenapa? Coba gue tanya. Lu dari tadi nanya, coba gue tanya balik. Kenapa? Iya. Kenapa? Soalnya ideologi negara itu artinya dasar negara kak. Terus? Jadi ideologi negara dasar negara, bro. Terus? Udah, sekarang saya tanya balik kak. Pertanyaan terakhir kak. Bisikin. Iya. Apakah Pancasila sudah diterapkan di Indonesia dengan baik atau belum? Belum? Lu? Belum. Kenapa kak? Belum. Kenapa? Kenapa? Yang di tengah dong jawab. Kenapa? Gue yang di tengah ya? Ya tadi yang udah dijelasin. Gimana? Gimana, Hel? Kakak ngomong-ngomong, kakak ada lipstick. Biarin aja. Apa tadi pertanyaannya? Apakah Pancasila sudah diterapkan di Indonesia? Belum. Kenapa? Contohnya tadi yang Rahel udah bilang. Ini sebenarnya pengulangan 2 kali ya. Nah, kalian cukup tahu aja. Jadi contohnya tadi yang teman saya udah bilang. Coba jawab lagi ya. Enggak, kakak aja. Gue lupa tiba-tiba ngeblank. Yang tua dulu. Biarin aja. Coba suruh aja kita. Iya, nggak apa-apa. Ayo kenapa? Biar cepet aja. Belum, karena ya belum. Aduh, ngulang jawaban yang tadi. Iya, ayo kak. Otak gue stuck tau nggak kalau suruh jawab yang tadi? Udah kipasin loh. Kan, jadi apa sih kayak contohnya saya itu kan Kristen. Saya mau jemaat gereja saya mau bangun gereja itu pun susah banget karena harus butuh kayak izin bangun gereja padahal tanahnya udah ada dan kayak warga-warga sekitarnya masih nggak setuju karena apa segala macam. Terus mau beribadah pun susah karena apa? Karena harus izin dan nggak boleh terlalu berisik atau segala macam gitulah. Oke deh kak, ini udah nih kak pertanyaannya kak. Oke Kipas deh. gue biar dibalikin nggak?